In 2023, innovation fueled every industry, from renewable energy to space travel, all powered by data. The world runs on data. It's worth more than oil, and inherent value brings inherent risk. Natural disasters, accidents, and ransomware attacks are increasingly prevalent. Years of globally impactful work can be erased in an instant. But not with us. With Veeam, your enterprise becomes radically resilient. We give you the power to restore any workload, anywhere, anytime, instantly, so you can meet every challenge head-on. There's a reason over 80% of Fortune 500 companies work with us. We provide comprehensive recovery with tailored solutions that scale with you. When you partner with a global leader in data protection and ransomware recovery, you can bounce forward. Veeam. Radical resilience starts here. It started with an idea. An idea to solve the greatest problem of the early internet. A belief that one group of people could make a difference, and a determination to fix the worldwide wait. That idea became Akamai, and we unlocked the power of the internet to create a digital world that connects instantly, almost magically. In the process, we built the Akamai Intelligent Edge, and now we're poised to solve the next big problem in digital transformation. The problem? The cloud ushered in a new era of capability. But with that came complexity, multiple clouds, new costs, more risks, bigger threats. What does this mean for business? Clouds become storms. Billions of people, devices, and streams of data fighting for capacity and speed, vulnerable to new attacks every day. And the core, the cloud, just can't keep up. The result? The center of gravity of technology is shifting from the core to the edge. Akamai pioneered the edge 20 years ago, when we first proved that the shortest distance between 2 points is not the straightest line, but the smartest line. And now we surround and extend everything from the enterprise to the cloud, keeping experiences closer to users and threats farther away. The Akamai Edge is transforming the cloud. It's live streaming the highest profile events to the largest global audiences and blocking the largest cyber attacks companies have ever seen. It's powering amazing digital experiences, blockchain, the Internet of Things, data and decisions that move at the speed of business, security and protection that live right where users connect. Akamai isn't a part of the edge. Akamai is the edge. We're enabling a connected world of unimagined potential, and we can't wait for the next 20 years.
In 2023, innovation fueled every industry, from renewable energy to space travel, all powered by data. The world runs on data. It's worth more than oil, and inherent value brings inherent risk. Natural disasters, accidents, and ransomware attacks are increasingly prevalent. Years of globally impactful work can be erased in an instant. But not with us. With Veeam, your enterprise becomes radically resilient. We give you the power to restore any workload, anywhere, anytime, instantly, so you can meet every challenge head-on. There's a reason over 80% of Fortune 500 companies work with us. We provide comprehensive recovery with tailored solutions that scale with you. When you partner with a global leader in data protection and ransomware recovery, you can bounce forward. Veeam. Radical resilience starts here. It started with an idea to solve the greatest problem of the early internet. A belief that one group of people could make a difference, and a determination to fix the worldwide wait. That idea became Akamai, and we unlocked the power of the internet to create a digital world that connects instantly, almost magically. In the process, we built the Akamai Intelligent Edge, and now we're poised to solve the next big problem in digital transformation. The problem? The cloud ushered in a new era of capability. But with that came complexity, multiple clouds, new costs, more risks, bigger threats. What does this mean for business? Clouds become storms. Billions of people, devices, and streams of data fighting for capacity and speed, vulnerable to new attacks every day. And the core, the cloud, just can't keep up. The result? The center of gravity of technology is shifting from the core to the edge. Akamai pioneered the edge 20 years ago, when we first proved that the shortest distance between 2 points is not the straightest line, but the smartest line. And now we surround and extend everything from the enterprise to the cloud, keeping experiences closer to users and threats farther away. The Akamai Edge is transforming the cloud. It's live streaming the highest profile events to the largest global audiences and blocking the largest cyber attacks companies have ever seen. It's powering amazing digital experiences, blockchain, the Internet of Things, data and decisions that move at the speed of business, security and protection that live right where users connect. Akamai isn't a part of the edge. Akamai is the edge. We're enabling a connected world of unimagined potential, and we can't wait for the next 20 years.
2023, innovation fueled every industry, from renewable energy to space travel, all powered by data. The world runs on data. It's worth more than oil, and inherent value brings inherent risk. Natural disasters, accidents, and ransomware attacks are increasingly prevalent. Years of globally impactful work can be erased in an instant. But not with us. With Veeam, your enterprise becomes radically resilient. We give you the power to restore any workload, anywhere, anytime, instantly, so you can meet every challenge head on. There's a reason over 80% of Fortune 500 companies work with us. We provide comprehensive recovery with tailored solutions that scale with you. When you partner with a global leader in data protection and ransomware recovery, you can bounce forward. Veeam. Radical resilience starts here. It started with an idea. An idea to solve the greatest problem of the early internet. A belief that one group of people could make a difference. And a determination to fix the worldwide wait. That idea became Akamai, and we unlocked the power of the internet to create a digital world that connects instantly, almost magically. In the process, we built the Akamai Intelligent Edge. And now we're poised to solve the next big problem in digital transformation. The problem? The cloud ushered in a new era of capability. But with that came complexity, multiple clouds, new costs, more risks, bigger threats. What does this mean for business? Clouds become storms. Billions of people, devices, and streams of data fighting for capacity and speed, vulnerable to new attacks every day. And the core, the cloud, just can't keep up. The result? The center of gravity of technology is shifting from the core to the edge. Akamai pioneered the edge 20 years ago, when we first proved that the shortest distance between 2 points is not the straightest line, but the smartest line. And now we surround and extend everything from the enterprise to the cloud, keeping experiences closer to users and threats farther away. The Akamai Edge is transforming the cloud. It's live streaming the highest profile events to the largest global audiences and blocking the largest cyber attacks companies have ever seen. It's powering amazing digital experiences, blockchain, the Internet of Things, data and decisions that move at the speed of business, security and protection that live right where users connect. Akamai isn't a part of the edge. Akamai is the edge. We're enabling a connected world of unimagined potential, and we can't wait for the next 20 years.
Iya Pak, thank you Pak. Ya, thank you Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan Cloud Computing Indonesia Conference 2024. Saya Alex Budianto dari Cloud Computing Indonesia yang pada hari ini akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator dalam kegiatan webinar kita kali ini. Kegiatan kita webinar pada hari ini, pada hari Senin 28 Oktober 2024, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cloud computing sebagai akselerator transformasi digital layanan publik. Sudah ada para pembicara yang nanti akan bercerita bagaimana cloud computing ini bisa menjadi enabler dalam proses transformasi layanan publik di Indonesia. Yang pertama, kita akan mendengarkan keynote terlebih dahulu dari Bapak Setiaji selaku Chief Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan yang akan memberikan keynote untuk sebagai awal dalam kegiatan webinar ini. Untuk itu, kepada Bapak Setiaji, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar di kesempatan yang baik hari ini. Pertama tentunya terima kasih telah mengundang saya untuk nanti menyampaikan beberapa pesan baik pemanfaatan ya, khususnya cloud computing yang telah kami gunakan untuk mengakselerasi transformasi digital di Kementerian Kesehatan. Nah, saya akan mulai dengan visi ataupun apa sih yang ingin kami siapkan khususnya mendigitalisasi kesehatan. Jadi kita ingin mengumpulkan dan kemudian memanfaatkan serta mengoptimalkan data-data kesehatan yang dimulai dari awal kehidupan, di mana data kesehatan ini saat ini ada di mana-mana ya, dan kemudian pada saat dibutuhkan itu sulit untuk kita akses bahkan dilakukan analisis. Nah, yang kita ingin lakukan adalah merecord data kesehatan tadi sejak dari kandungan, kemudian lahir, dewasa, sampai dengan orang tua, dan kemudian yang bersangkutan meninggal. Nah, datanya kita ingin kumpulkan dari layanan yang berkunjung ke rumah sakit maupun juga yang bersifat online ya melalui layanan telemedicine, termasuk juga dengan adanya IoT, wearable devices ya. Ada smart watch, terus kemudian ada sensor di tubuh ya untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Nah, tentunya kita bisa bayangkan data kesehatan ini akan jadi big data yang sangat besar yang bisa kita kumpulkan dan tentunya membutuhkan infrastruktur yang cukup besar, termasuk juga memastikan reliability, availability, dan paling penting lagi adalah keamanan datanya. Nah, untuk menuju ke sana kami telah menyiapkan transformasi bukan hanya di sisi teknologi kesehatan tetapi juga layanannya. Kami meningkatkan dari sisi layanan primer agar pencegahan menjadi prioritas dibandingkan pengobatan, kemudian juga memperkuat layanan-layanan lain termasuk SDM-nya. Karena layanan digital ini pasti membutuhkan SDM yang digital literasinya cukup baik. Nah, khusus untuk teknologi kesehatan, jadi yang kami fokuskan bagaimana mengintegrasikan data yang tadi saya sebutkan tadi ya, menjadi satu layanan terintegrasi, dan kemudian juga bagaimana kami mengembangkan the futures teknologi menggunakan genomics. Nah, kami punya program yang kita sebut Satu Sehat yang sudah kita luncurkan setelah COVID ya. Pada waktu itu kami fokus di awal mengembangkan sistem COVID dan kemudian kami transisikan menjadi Satu Sehat. Nah, Satu Sehat ini diharapkan tentunya bisa menjawab berbagai macam isu ya permasalahan mulai dari tidak terintegrasinya data layanan kesehatan sehingga masyarakat harus membawa
berbagai macam record, baik dalam bentuk kertas maupun juga dalam bentuk foto, termasuk juga dokter. Ya, dari sisi dokter pastinya butuh data untuk bisa memberikan ataupun menegakkan diagnosis dari sisi layanan kesehatan tadi. Sehingga kita riwayat pengobatan yang bisa dimonitor dengan detail, termasuk juga bisa terpantau. Sehingga dokter, masyarakat, dan juga kami dari Kementerian Kesehatan bisa memberikan layanan kesehatan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah transformasi yang sudah kami lakukan. Jadi kami mulai di Maret pada waktu itu COVID ya sedang tinggi-tingginya, dan kemudian yang kami lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan data COVID ya sehingga bisa digunakan untuk menangani COVID. Teman-teman pasti ingat dulu ada Peduli Lindungi yang digunakan lebih dari 100 juta pengguna. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki infrastruktur yang baik gitu ya. Pastinya layanan yang terganggu, tidak bisa melakukan mobilitas, termasuk juga tidak bisa memberikan ketepatan terhadap pengobatan si pasiennya. Nah, oleh karena itu, pada waktu itu pemanfaatan cloud sangatlah penting kita gunakan. Nah, kemudian di bulan Desember kami meluncurkan blueprint yang di dalamnya kami menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi, mulai dari pengembangan microservices, pemanfaatan cloud, terus kemudian user-friendly, dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tonggak untuk bisa menerapkan digitalisasi di kesehatan. Nah, kemudian di bulan Juni ya, kami meluncurkan platform Satu Sehat yang di dalamnya berisikan bermacam standarisasi. Karena penting bagaimana bisa integrasi antar layanan kalau tidak ada standarisasi yang diterapkan. Nah, kemudian berlanjut mulai melakukan integrasi ke lebih dari 60.000 layanan kesehatan, termasuk juga mentransformasikan Satu Sehat ya, yang tadinya sebelumnya Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat Mobile. Nah, ini adalah ekosistem besar Satu Sehat. Di dalamnya bukan hanya ada platform, tapi juga ada aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat, yaitu Satu Sehat Mobile, dan kemudian yang digunakan untuk mencatat rekam medis, yaitu Satu Sehat Rekam Medis yang ada di lab, di apotek, di farmasi, terus kemudian juga di rumah sakit, klinis, termasuk dokter praktek mandiri, yang kemudian bisa menerbitkan resep secara elektronik. Sehingga tentunya dibutuhkan sistem ataupun juga integrasi interoperability termasuk standar yang baik, dan paling penting lagi adalah pentingnya pemanfaatan cloud. Terus terang kami juga ada data center gitu ya di dalam Kementerian Kesehatan, tapi kami lebih fokus bagaimana memanfaatkan cloud dibandingkan data center yang ada, karena pertama tentunya dari sisi standarisasi mulai dari ISO, kemudian juga level ya, yang ada biasanya bukan tier 3 atau tier 4, tetapi biasanya ketar-ketir gitu ya. Nah, karena itu penting kita memastikan infrastruktur tadi menjadi lebih baik karena untuk menunjang ini. Di satu sisi tentunya dengan adanya infrastruktur cloud, kami jadi lebih fokus mengembangkan konten daripada mengembangkan infrastruktur cloud yang selalu terus berkembang setiap saat. Dan ini adalah Satu Sehat platform yang menghubungkan seluruh layanan kesehatan, baik yang sifatnya berkunjung secara offline maupun juga yang melalui layanan telemedicine. Termasuk juga terhubung dengan sensor tadi, ya, IoT, dan lain sebagainya. Sehingga data ini bisa dimanfaatkan oleh dokter melalui portal rekam medis, dan kemudian oleh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan melalui Satu Sehat Mobile. Termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana data ini bisa digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Dan ini semua disupport menggunakan regulasi, seperti tadi saya sebutkan, jadi bukan hanya undang-undang, tetapi juga dalam blueprint, kami sudah menyiapkan prinsip-prinsip untuk memanfaatkan cloud, yang kami gabungkan, yang kita sebut namanya multi-cloud, dengan standarisasi yang di atas. Nah, banyak sekali tentunya aplikasi yang telah kita gunakan ataupun kita siapkan. Selain tadi tentunya terhubung dengan rekam medis, nah ini adalah aplikasi yang kita sebut Satu Sehat Mobile. Jadi masyarakat bisa menggunakan Satu Sehat Mobile yang dulunya Peduli Lindungi untuk bisa mengakses data rekam medis. Termasuk juga saat ini sudah ada fitur air quality
Jadi kita menghubungkan berbagai macam API untuk bisa memperkaya data-data yang ada di sini, di mana masyarakat bisa melakukan screening secara mandiri, termasuk juga kami sedang menyiapkan sistem lebih besar lagi untuk mewujudkan program pemerintahan berikutnya, yaitu bagaimana kita ingin melakukan screening kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tentunya butuh infrastruktur yang akan lebih besar lagi di sini ya. Dan setelah Peduli Lindungi diluncurkan, ditransisikan, penggunanya juga terus meningkat satu saat ini. Yang di luar pengguna Peduli Lindungi kurang lebih meningkat hampir 20 juta ya, sehingga pastinya dibutuhkan infrastruktur cloud yang mumpuni. Dan juga bagaimana data-data yang sudah kami kumpulkan tadi dari ribuan vaskes ya, saat ini kurang lebih sudah 40.000 vaskes yang terintegrasi, jadi bisa dibayangkan datanya mengalir cukup besar dan butuh reliability yang cukup tinggi, termasuk juga pastinya sistem backup yang baik. Dan ini bisa ditampilkan menjadi data, di mana datanya bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis ya di dalam public access, maupun juga untuk kepentingan riset ya melalui private access. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memanfaatkan data layanan kesehatan bisa masuk ke satu Kemkes.id/data. Dan juga kami telah secara paralel ya, bukan hanya data klinis, tapi juga data genomik, ini juga sudah ada di dalam Satu Sehat Mobile, di mana masyarakat bisa melakukan tes genomik secara free untuk farmakogenomik ya saat ini. Dan kemudian nanti kita beranjak ke nutrigenomik untuk memastikan pola nutrisi yang ada. Dan ini datanya luar biasa cukup besar, bukan hanya dalam hitungan, jadi satu genomik itu bisa dalam hitungan gigabyte ya. Oleh karena itu penting infrastruktur cloud ini dijamin. Termasuk juga bagaimana menerapkan AI. Jadi ini sudah sangat pasti dibutuhkan infrastruktur cloud yang berbasis GPU untuk memastikan data-data yang bersifat image tadi bisa dianalisis menggunakan berbasis image ya, di mana GPU ini sangat penting untuk bisa menganalisis data image ya, seperti misalnya ronsen, di mana dari radiologis ini bisa kita menemukan ratusan ya penyakit dari radiologi dengan menggunakan AI. Nah, kemudian saya masuk ke sisi pentingnya cloud computing. Tadi saya sudah menyampaikan banyak hal kenapa perlu dilakukan penggunaan cloud ya untuk mengakselerasi transformasi digital. Memang banyak sekali tantangannya ya. Pada waktu beranjak menggunakan cloud, ada yang pertama tentunya dari sisi trust ya, bagaimana memastikan bahwa data kita gitu ya, jika ditaruh di cloud itu aman. Terus kemudian juga masalah biaya. Dan juga yang berikutnya lagi biasanya masalah pengadaan, dan kemudian pastinya juga sumber daya manusia. Nah, tentunya tantangan-tantangan ini perlu kita komparasi ya, dengan pemanfaatan cloud. Seperti contoh misalnya sumber daya manusia. Untuk mengelola data center yang baik, pasti kita butuh sumber daya untuk mengelola tadi ya, mulai dari infrastruktur, kemudian keamanan, termasuk cloud services-nya, apalagi dikaitkan dengan peningkatan teknologi yang cukup besar sekali. Nah, kalau kita ke cloud, pastinya tidak perlu lagi kita memikirkan kesiapan SDM di diri kita, karena itu sudah dilakukan oleh si provider cloud-nya. Belum lagi dari sisi standarisasi dan lain sebagainya. Misalnya mengenai security, ya, kalau cloud sudah pasti mereka banyak sekali standarisasi yang digunakan ya, bukan hanya ISO 27001, GDPR, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang bisa kita pastikan penggunaan cloud ini bukan hanya dari sisi yang saya sebutkan tadi ya, dari sisi keamanan, skalabilitasnya gitu ya. Bisa dibayangkan dulu kalau Peduli Lindungi dengan pengguna rutin yang 8 juta sehari, menggunakan infrastruktur sendiri, itu pasti tidak akan terjadi penggunaan Peduli Lindungi yang cukup baik. Makanya skalabilitas ini juga penting,
kemudian juga ketersediaan, apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi yang sekarang ya, seperti GPU gitu ya. Data center sendiri belum tentu memiliki GPU yang baik. Lebih baik kita memanfaatkan cloud yang sudah tersedia. Kemudian sisi keamanan, seperti saya sebutkan, apakah data center sendiri sudah memiliki ISO? Kalau di kesehatan tuh ada 2 ISO 27001 dan kemudian 27799. Belum lagi juga yang saya sebutkan ya, banyak sekali mensyaratkan keamanan data dari sisi standarisasi. Kemudian juga fleksibilitas dari sisi stack yang digunakan gitu ya. Di dalam cloud itu sudah tersedia, kita tinggal pilih. Dan kemudian kemudahan manajemen infranya, termasuk juga update terhadap teknologi-teknologi terbaru. Jadi dengan adanya cloud, kita tinggal tambah saja fitur-fitur ataupun services yang dimanfaatkan, sehingga kita fokus untuk mengembangkan konten daripada pusing mengembangkan infrastruktur, termasuk juga memanage infrastruktur yang ada, dari sisi keterbatasan tadi. Nah, ini adalah pemanfaatan cloud yang sudah kami gunakan. Jadi, kami beranjak pada waktu COVID ya, di mana Peduli Lindungi ini terhubung dengan berbagai macam layanan, mulai dari transportasi, kemudian juga aplikasi yang lain, termasuk juga sistem-sistem yang lain. Dengan adanya cloud, sehingga bisa mensupport sisi layanan tersebut. Kemudian juga termasuk pada waktu mentransisikannya setelah COVID, kami mengembangkan sistem yang lebih besar, bukan hanya untuk menangani penyakit COVID, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Yang saat ini sudah terhubung lebih dari 41.000 vaskes ya, dengan pengguna satu set mobile-nya lebih dari 100 juta. Nah, sehingga cloud ini sudah mutlak diperlukan untuk bisa memastikan infrastruktur ini bisa reliable ya. Termasuk juga tadi yang saya sebut adalah genomic, di mana kami juga memanfaatkan cloud untuk bisa mengolah data-data genomik yang super besar menggunakan GPU. Kami pernah mengetes satu data genomik ya menggunakan komputer biasa itu butuh 3 hari. Kemudian menggunakan GPU ya yang high end tadi ataupun supercomputer, dan kemudian itu hanya butuh 20 menit. Sehingga rentang waktu tadi akan butuh skalabilitas yang cukup baik, termasuk infrastruktur yang baik, dan itu bisa tinggal memanfaatkan penggunaan cloud dibandingkan kami menginvest ya dari sisi infrastruktur cloud ataupun infrastruktur data center yang pasti membutuhkan biaya, termasuk teknologi yang cukup berkembang. Nah, dukungan implementasi cloud teknologi ini sebenarnya sudah ada regulasinya ya cukup lama, bukan hanya di PP 71 ya 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga kami di Kemenkes juga menaruhnya ini di dalam regulasi, di mana di dalamnya secara spesifik kita masukkan bahwa media penyimpanan berbasis digital ini bisa digunakan juga menggunakan sistem komputasi awan, yang tentunya sudah tersertifikasi dan sesuai dengan PP nomor 71, artinya harus ada di dalam negeri. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memastikan keamanan di cloud. Banyak sekali memang isu ataupun keraguan ya dari para pengguna cloud untuk moving ke cloud. Isunya pertama mengenai keamanan ya, padahal disimpan di internal tidak terjamin juga keamanannya dengan lebih baik gitu ya, hanya merasakan firmnya aja gitu ya, dibandingkan yang terjadi pada saat ini. Nah, di Kementerian Kesehatan sebelum kami taruh data ataupun aplikasi di dalam cloud, kami mengajak BSSN terlebih dahulu untuk mengakses. Ini ibaratnya kalau di presiden gitu ya, mau datang di satu tempat ataupun melakukan pembukaan acara di satu tempat, biasanya kan ada petugas pas pampres dulu ya, melakukan screening terhadap environmental ataupun gedung sekitarnya di dalam maupun di luar, untuk memastikan tidak ada celah-celah keamanan gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi sebelum kita taruh aplikasi pun data dan
sistem yang kita gunakan, kita melakukan screening dulu, dibantu BSSN, melakukan assessment, dan kemudian setelah oke, baru ditaruh sistem aplikasinya kita. Nah, kemudian di dalamnya tentunya pasti ada perimeter yang disiapkan. Nah, ini untuk memastikan bahwa selain dilakukan identifikasi, deteksi dini, dan juga dipastikan keamanan penanganan insiden, apalagi backup, ya, dan sekarang dengan adanya multi region, itu diharapkan disaster recovery plan-nya pasti akan berjalan. Nah, seperti tadi saya sebutkan, jadi di Kementerian Kesehatan menerapkan 2 ISO, ya, 27001 yang sifatnya umum, dan kemudian spesifik kesehatan, yaitu 27799. Termasuk juga di dalam penerapan ataupun sistemnya kami juga mengimplementasikan privasi data, mulai dari PDP, ya, privacy impact assessment, kemudian data encryption, masking, baik encryption pada saat disimpan, pada saat dikirim, ya, pada saat digunakan, itu juga kami pastikan. Jadi bukan hanya infrastruktur cloud-nya aman, tapi juga governance-nya juga dipastikan harus mengikuti PDP-nya. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada beberapa tips, ya, seleksi dan memilih cloud yang efektif. Jadi pertama, cek dulu ketersediaan layanannya, 1 region kah, 2 region, 3 region, apakah tersedia multi cloud, bisa bisa saling synchronize antara data center kita. Jika bagus lagi kalau memang misalnya dipadankan dengan data center kita, misalnya hybrid gitu, ya. Dan kemudian skalabilitasnya, untuk memastikan infrastrukturnya bisa meningkat dalam cukup waktu gitu, ya, ataupun scalable. Dan kemudian kepatuhan terhadap regulasi ada di dalam negeri nggak. Terus kemudian ada sertifikat ISO dan lain sebagainya. Termasuk tentunya kepentingan biaya. Nah, sekarang kan di dalam cloud itu bisa pay per use gitu, ya. Tidak perlu biaya besar, tetapi kita bisa berdasarkan penggunaan. Yang tadi juga lokasi pusat datanya harus di Indonesia, dan kemudian ada support yang 24 jam, jika perlu ada tim juga yang ada di dalam office kita, sehingga memastikan layanannya pun juga jadi lebih cepat. Termasuk juga antarmukanya, ya, interface yang mudah nggak kita menaruh aplikasi, kemudian menambah fitur, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tools tip ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian jadi firm, ya, jadi yakin bisa memanfaatkan cloud gitu, ya. Karena dengan adanya cloud, kita jadi lebih concern meningkatkan layanan kesehatan, layanan services di Bapak dan Ibu sekalian, bandingkan mikirin infrastruktur yang ada, sehingga kita bisa fokus berbasis konten dibandingkan fokus menyiapkan infrastruktur sendiri. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengakselerasi digitalisasi di tempatnya masing-masing dengan memanfaatkan cloud yang aman, secure, reliable, dan pastinya bisa mendukung transformasi digital Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Setiaji yang telah berkenan untuk memberikan keynote kita dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, sebelum Pak Setiaji meninggalkan ruangan, mohon izin untuk kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu pada para pembicara, mohon untuk menyalakan kamera. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi kita udah mendengarkan keynote dari Pak Setiaji mengenai bagaimana Kementerian Kesehatan memanfaatkan layanan cloud computing dalam proses akselerasi layanan kesehatan di sektor publik, ya. Karena Kementerian Kesehatan melayani masyarakat seluruh Indonesia, dan tadi sudah disampaikan bagaimana peranan penting cloud dalam proses tersebut gitu, ya.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dalam kegiatan atau pembicara berikutnya, mohon izin untuk saya bisa menyampaikan beberapa informasi supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan baik. Untuk Bapak Ibu yang katakanlah mengikuti kegiatan webinar ini mungkin dari kanal streaming kami yang lain seperti Facebook mungkin, LinkedIn ataupun di YouTube. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuju ke cloudcomputing.id/live. Saya ulangi, ke cloudcomputing.id/live. Karena hanya Bapak Ibu yang mencatatkan diri hadir di cloudcomputing.id/live ini yang nanti akan bisa mendownload materi dari para pembicara dan juga bisa mendownload sertifikat kehadiran dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, buat Bapak Ibu yang telah hadir di cloudcomputing.id/live, nah saat ini sudah ada 271 orang yang telah hadir mencatatkan diri di platform cloudcomputing.id/live dan sudah ada 4 pertanyaan di platform tersebut. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada para pembicara, silakan untuk memilih di sebelah sini ya, nama pembicara yang ingin ditanyakan. Yang ingin ditanyai ya, nanti apakah ingin bertanya ke Pak Dedi, Pak Newin ataupun Pak Hendra, silahkan nanti dipilih, kemudian ketik pertanyaannya di sini. Setelah ketik pertanyaan di sini, kemudian tekan tombol kirim yang ada di sebelah kanan. Nah, buat Bapak Ibu yang nanti bertanya, nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi setelah para pembicara selesai menyampaikan materinya semua gitu ya. Jadi nanti setelah pembicara keempat menyelesaikan materinya, baru nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan buat Bapak Ibu yang nanya, yang nanti pertanyaannya akan dibacakan, yang dipilih oleh para pembicara, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari kami. Oke, sekedar informasi Bapak Ibu, apabila nanti ada kendala dalam proses mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa memilih kanal streaming, ada di sini ya, ada 2 ya, ada kanal 1 dan ada kanal 2, nanti bisa dipilih salah satunya. Nanti apabila ada kendala, kalau tidak ada kendala, silakan pakai yang secara default terpasang di kanal tersebut atau di halaman tersebut. Oke, Bapak Ibu, kita selanjutnya akan menuju kepada pembicara yang kedua, di mana dalam pembicara yang kedua ini adalah teman lama saya nih. Oke, kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Hendro Subagio ya. Bentar kita cek terlebih dahulu Pak Hendronya. Oke, Pak Hendro bisa nyalain kamera, udah ya, udah nyala. Oke, siap. Oke, kita sapa terlebih dahulu Pak Hendro. Selamat siang Pak Hendro. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Mas Alex. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Pak Hendro. Saya terakhir ketemu darat dengan Pak Hendro udah lama banget kali ya, zaman dulu di Brandmatics mungkin. Udah berapa puluh tahun lalu. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID lama banget. Oke, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Pak Hendro. Ya, beliau menamatkan kuliah dari S1 ya, dari S1 sampai S3 di the University of Electrocommunication. Kemudian beliau lama ada di LIPI, sebelum kemudian LIPI bertransformasi menjadi BRIN ya, menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini beliau menjadi Head of Center for Data and Information di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk itu langsung saja kepada Pak Hendro, waktu dan layar dipersilakan.
terima kasih Mas Alek, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Eh, ini oke, screen saya udah tampil ya, Mas Alex? Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya diminta Pak Alex itu untuk menceritakan bagaimana transformasi digital di BRIN. Dan tadi kita sudah dengarkan dari Pak Setiadi bagaimana di Kemenkes khususnya fokus ke cloud. Di hari ini saya akan menceritakan transformasi digital di BRIN. Baik, jadi BRIN ini relatif baru, organisasi baru, merupakan penggabungan dari X lembaga riset, yaitu Batan, BPPT, LAPAN, LIPI, dan tentu saja Ristek Dikti waktu itu ya. Dan integrasinya tidak hanya organisasi, untuk SDM riset seluruh kementerian lembaga juga dimutasi ya, dipindahkan ke BRIN. Dan yang ketiga, integrasi anggaran riset dari seluruh lima lembaga dan litbang DKL, dan juga integrasi infrastruktur riset. Ini dampaknya yang kita inginkan adalah integrasi proses bisnis riset dan pendukung riset di pemerintahan. Ya. Dan dari integrasi 5 lembaga itu pada tanggal 5 Mei ini Perpres 78 tahun 2021 secara resmi 5X lembaga itu bergabung menjadi BRIN, termasuk lembaga saya yang dulu ya, LIPI. Dan eksekusinya sebenarnya adalah tanggal 1 September. Ya, jadi per tanggal 1 September integrasi yang tadi itu, yang 4 integrasi tadi kita eksekusi. Di mana tujuannya adalah kita akan mengkonsolidasikan SDM, infrastruktur, dan anggaran supaya riset itu menjadi platform yang terbuka. Apanya yang terbuka? Yaitu SDM-nya, human resource-nya, infrastruktur, dan network atau jejaring dari kegiatan riset. Nah, ini kira-kira visi ya dari Kepala BRIN waktu itu, Kepala BRIN yang pertama, Bapak Laksana Trihandoko, bahwa BRIN adalah sebagai collaboration hub dan enabler dari riset, di mana satu-satunya cara adalah membuka platform riset kita yang dulunya mungkin sebagian besar tertutup di pusat-pusat penelitian gitu ya, anggarannya juga tertutup. Nah, ini kita coba konsolidasikan menjadi satu lembaga dan terbuka. Dan tentu saja tantangannya untuk lembaga baru waktu itu 1 September 2021 ya, saya dipanggil oleh Pak Kepala untuk mengkonsolidasikan 5 pusat data ya, waktu itu ya, dari 5 lembaga tadi untuk segera membangun platform digital kami gitu ya. Karena lokasi 5 lembaga tadi tersebar di seluruh Indonesia, ditambah dengan litbang kementerian lembaga juga tersebar seluruh Indonesia. Kemudian dinamika SDM-nya juga akan dikonsolidasikan. Sehingga mau tidak mau untuk bisa berjalan birokrasi kami, maka mau nggak mau kita harus seluruhnya beralih ke digital. Tidak bisa lagi kami melakukan birokrasi manual kami ya tanpa digital. Dan salah satu arahan pertama adalah platform BRIN, platform birokrasi BRIN ya, platform digital. Dan untuk mempercepat itu, karena kita konsolidasi ya, mau nggak mau kita berbasis cloud waktu itu. Jadi yang mau kita konsolidasikan tadi ya, SDM, infrastruktur, dan anggaran itu harus kita layankan secara digital via cloud. Dan ini platform transformasi digital BRIN untuk mewujudkan layanan digital atau paperless itu baik untuk internal maupun eksternal. Jadi kita buka human resource, open human resource, jaring risetnya juga open, infrastruktur riset yang terdiri dari laboratorium, repository data, computing, HPC ya, high performance computing itu juga kita buka semuanya. Dan kalau kita lihat
transformasi digital di pemerintahan di Indonesia atau dimanapun itu paling tidak 4 tahap ini ya, pemerintahan alami, e-government, digital government, kemudian GovTech. Dan posisi kita itu ada sekarang di e-government dan sekarang kita udah ingin melompat ke GovTech gitu ya. Nah, berdasarkan itu maka tugas kami saat itu 5 pusdatin ya. Pada saat 2021 itu kita masih 5 pusdatin. Jadi 5 pusdatin kolaborasi untuk menciptakan roadmap transformasi digital BRIN, di mana paling enggak ada 4 indikator ya kita basisnya SPBE ya pemerintahan itu. Pertama, implementasi arsitektur SPBE. Kedua, digitalisasi arsip birokrasi ya, menuju paperless. Ketiga, layanan digital terintegrasi. Dan keempat, interoperabilitas antar layanan publik digital ya. Dan indikator kami sejak 2022 ya, kalau 2021 kan masih 5 lembaga. Begitu 1 Januari 2022 seluruh pusdatin dilebur jadi 1 dan indeks IKU kami cuma 1 yaitu indeks SPBE. Nanti diterjemahkan di banyak banyak aspek ya. Nah, untuk tahun 2024 ini indeks SPBE kami ditarget 4,6. Sedangkan kementerian lembaga yang sudah established lama kemarin tertinggi di Indonesia itu 4,67 gitu ya. Jadi waktu saat ini cukup berat bagi kami ya untuk mengejar itu, tapi namanya tugas ya harus dilakukan. Nah, ini kira-kira capaian transformasi digital BRIN ya 2023. Alhamdulillah kita sudah mencapai di angka 4,12 dari target 4.0 dan tahun depan tahun ini ya yang penilaiannya tahun depan yaitu 4,6. Ini kalau kita lihat di 2021 kita 0 gitu ya, tetapi kalau karena belum ada ya BRIN, adanya gabungan 5 lembaga. Gabungan 5 lembaga itu kalau digabung rata-ratanya 2,2 gitu ya. Dan 2022 ditarget 3,8, jadi jumping ya dari 0 ke 3,8. Alhamdulillah bisa tercapai gitu ya. 2022 nggak tercapai ya, masih jauh. Baru 2023 kita mencapai 4.0, meskipun waktu itu nearly impossible ya. Tapi atas seluruh KL, PAN RP dan kemudian internal kami alhamdulillah tercapai. Nah, bagaimana kita mencapainya itu pertanyaannya. Jadi transformasi digital kita menganut framework ini, kita berbasis kebutuhan kami internal, kemudian kondisi pengguna yang ya sparse gitu ya, teman-teman pegawai itu di seluruh Indonesia terdisperse, tapi mereka connected tentu saja. Kemudian demanding, pinginnya macam-macam gitu ya. Tetapi dari seluruh chart ini yang paling terpenting adalah yang paling bawah ya. Digital enabler-nya itu yang paling terpenting selain masalah tadi ya, platformnya yang cepat, fleksibel dan seterusnya adalah cloud. Di luar itu adalah masalah executive intent. Memang kemauan dari pimpinan itu yang paling kuat. Ini salah satu contoh ya rapat pertama pada tanggal 7 September. Jadi kalau 1 September itu pegawai definitif pusdatin itu cuma 1 orang, PLT-nya yaitu saya. Sisanya itu pokoknya BRIN gitu. Tapi pegawai pusdatinnya belum ada. Kemudian 7 September saya minta dari masing-masing KL itu saya minta 1 orang gitu ya. Berkumpullah 7 orang ini rapat bersama dengan kepala BRIN. Jadi pada saat rapat pertama kali perdana dengan kepala BRIN pada tanggal 7 September itu pesan kepala BRIN cukup 1 aja. Listrik boleh mati, IT tidak boleh mati. Karena IT jantung dari birokrasi gitu ya. Nah, mau nggak mau kalau seperti ini kami tidak bisa, tidak ada pilihan lain kecuali kita memanfaatkan cloud. Karena sejak 7 September ditargetkan September paling lambat itu aplikasi untuk birokrasi yaitu single sign on, persuratan yaitu TNDE, tata naskah dinas elektronik, Simpek, digital signature
absen atau kehadiran. Kemudian yang terakhir pemetaan ya. Pemetaan ini maksudnya teman-teman pegawai itu bisa milih ya. Milih saya mau masuk unit yang mana gitu ya. Kemudian nanti direkturnya akan menerima atau menolak gitu ya. Dan ini harus segera ready karena 13.000 pegawai dari 5 lembaga ditambah litbang-litbang di seluruh KL itu akan melakukan pemilihan gitu. Kemudian setelah itu akan dikeluarkan SK penempatan. Jadi 30 September kami cuma punya waktu 3 pekan untuk membangun itu semua. Dan seluruh jaringannya pada saat itu, jaringan BRIN dan cloud maupun data center itu masih masing-masing ya. Dan targetnya untuk jaringan cloud dan data center 1 Januari 2022 seluruh kampus BRIN menjadi satu jaringan WAN, Wide Area Network, 1 cloud, dan hanya disisakan 2 data center saja. Meskipun di bawah tertulis untuk 2 data center mengkonsolidasikan ini perlu waktu sehingga paling tidak Februari ya tahun berikutnya itu tercapai. Jadi ini tantangan terberat kami waktu itu dengan kondisi 5 lembaga ya. Lalu bagaimana kita mulainya? Tentu saja sebagaimana best practice kita mulai dengan arsitektur enterprise-nya dulu, enterprise arsitektur. Karena kita tidak mulai dari mengembangkan aplikasi ya, sebagaimana kebiasaan kementerian lembaga kita dulu, termasuk kami, bikin aplikasi terus baru setelah itu dipakai gitu ya. Kita berangkat dari arsitektur dulu. Karena setiap software itu merefleksikan bagaimana struktur organisasi. Sehingga target terwujudnya transformasi digital itu bukanlah membangun aplikasi, bukan. Tapi bagaimana mengintegrasikan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif dibantu dengan otomasi, yaitu aplikasi. Jadi aplikasi atau sistem informasi itu adalah output antara, bukan output akhir. Nah, karena menurut Maurice Ferguson, arsitektur wins over teknologi, kita mulai dari arsitektur. Ya. Nah, lanjut aja. Ini saya lempatin aja ya. Basis kami Mini2Gov. Ini kita bangun ya dari Mas Romi dan kawan-kawan di Informatik. Saya ngikut itu. Ya. Kemudian ini proses bisnis kami 2021 ya, rumit sekali ya karena 5 lembaga nih ya, dikonsolidasikan bagaimanapun tetap rumit. Oleh karena itu waktu itu bersamaan dengan reorganisasi ya, pembentukan unit-unit baru, karena unit yang lama kita hapuskan dan kita organisasi berbasis fungsi sentralistik. Jadi Pusdatin satu-satunya unit di BRIN yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan infrastruktur TIK. Dan ini setelah 2022 ya waktu itu, dan waktu 3 bulan, 4 bulan kita selesaikan menjadi kira-kira seperti ini. Nah, prinsip yang kami anut berikutnya adalah kami tidak membangun langsung selesai aplikasi sampai perfect ya. Kita membangun berbasis continuous improvement. Ya fitur-fitur yang penting dulu. Kalau fitur itu tidak ada, maka kita nggak bisa bekerja. Jadi yang penting itu dulu kita implementasikan, yang lainnya perbaikan terus-menerus. Jadi continuous improvement gitu ya. Dan kita yakin bahwa pasti akan berubah. Jadi udah provide aja yang penting dulu, baru kita perbaiki atau kita tambahkan. Karena setelah dipakai pasti ada permintaan lain gitu ya. Dan itu selalu ya masuk ke kami, hampir tiap pekan ada permintaan perbaikan fitur atau penambahan fitur baru. Dan kami melakukan integrasi di level yang paling dasar, yaitu data dan proses. Jadi ini salah satu contoh ya, pada saat dibangunnya SSO BRIN, single sign-on, intra BRIN itu, basisnya adalah paling penting adalah data pegawai. Sedangkan data pegawai itu harus tersambung dengan BKN, supaya kami tidak
sedikit-sedikit update ke BKN gitu ya. Jadi kita siapkan langsung terintegrasi dengan BKN. Begitu pula dengan misalnya pendanaan riset ya. Tadi anggaran kan integrasikan itu dengan LPDP. Kemudian perizinan riset itu dengan sekarang sudah mulai terimplementasi dengan Kemendagri, KLHK dan seterusnya. Dan banyak sekali ya layanan publik BRIN yang berhubungan dengan kementerian lembaga lain dan itu terus kita konsolidasikan dengan mereka. Karena tadi continuous improvement, begitu pula dengan pengembangan aplikasi kita juga continuous improvement. Oke. Ini sekilas terkait dengan topologi jaringan per 2022 sampai 2003. Kondisinya kita di dalam, jadi yang utama kita ada di cloud ya. Aplikasi birokrasi yang utama kita ada di cloud semua. Yang di data center itu adalah terkait dengan kegiatan riset. Misalnya HPC untuk komputasi genomik, untuk komputasi fisik ya, teman-teman fisika dan lain-lain itu ada di data center. Kemudian untuk misalnya untuk penerbangan dan antariksa itu ada data citra satelit itu di data center. Dan aplikasi operasional semuanya ada di cloud seperti gambar di sini. Kita juga mengembangkan automatic ini ya monitoring ya, baik yang dashboard maupun seperti ini ya, kita lewat Telegram gitu kalau ada percobaan serangan begitu ya. Dan jaringan dan cloud kita kira-kira seperti ini ya, ada dari sejak yang dasar DNS, email, application server, macam-macam, database server, hosting print, storage gitu ya. Ini hampir semuanya di cloud. Kemudian capaian transformasi digital print 2023, top digital award star 4 ya masih kalah ya dari beberapa, tapi lumayan lah ini ya bagi organisasi tahun waktu itu ya. Kemudian layanan publik, layanan prima sangat baik ini. Waktu ini layanan prima dari Pusdatin yaitu terkait dengan layanan data citra ya. Dan untuk memperbaiki layanan kami menggunakan ITIL base, kita gunakan JLPI open source juga ini, digabungkan dengan layanan lewat Brinita lewat WhatsApp. Jadi layanan satu pintu di situ, kita monitoring SLA-nya dan seterusnya. Dan ini kira-kira sudah mobile base, kita ready for WFA ya kita tulis, karena memang BRIN sejak lahir kita menganut sistem kerja work from anywhere. Ya, kebiasaan waktu BRIN lahir pada saat COVID ya, jadi kebiasaan pada saat COVID, WFH, WFO gitu ya, akhirnya menjadi kebijakan BRIN work from anywhere dimanapun. Baik, implementasi terbaik adalah pembelajaran gitu ya. Implementasi adalah pembelajaran terbaik. Itu kira-kira pengalaman kami ya. Jadi sudah tidak terlalu banyak teori karena teori sudah banyak di kepala kita. Langsung aja implementasi. Nah, sistem yang kita bikin pasti akan terus berubah. Jadi nggak perlu nunggu sampai perfect. Kemudian sistem yang kita gunakan pasti berubah sesuai dengan organisasi, kebutuhan organisasi. Dan kebetulan BRIN pun sampai sekarang ya Mas, secara prinsip sudah selesai. Integrasi infrastruktur dan SDM sudah selesai, tetapi proses bisnis di dalamnya masih terus berubah dan aplikasi tentu saja dan infrastruktur tentu saja terus mengikuti perubahan itu. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Baik. Terima kasih banyak Pak Hendro atas paparannya yang sangat menarik sekali ya. Jadi tadi disampaikan bagaimana BRIN juga memanfaatkan layanan cloud computing dalam proses transformasi digitalnya, yang harapannya tadi bisa juga mempercepat proses dan juga bisa menjadi enabler yang baik dalam proses apa yang terjadi di BRIN gitu ya. Baik Pak Hendro, nanti kita akan lanjutkan diskusinya setelah semua
pembicara menyampaikan materinya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh para peserta kegiatan webinar kali ini. Oke, baik, untuk berikutnya kita akan katakanlah menuju ke pembicara yang ketiga ya, pembicara ketiga dalam kegiatan webinar kali ini. Namun sebelum kita menuju ke pembicara yang berikutnya, mohon izin untuk saya juga menyampaikan informasi lagi terkait dengan kegiatan webinar kali ini. Ya, buat Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini dari kanal streaming kami yang lain, mungkin dari Facebook, YouTube, ataupun LinkedIn dan sebagainya, silakan untuk menuju ke cloudcomputing.id/live ya, karena hanya Bapak Ibu yang mencatatkan diri hadir di platform ini yang nanti akan bisa mendownload materi dari para pembicara dan juga bisa mendownload sertifikat kehadiran dalam kegiatan ini. Dan sampai saat ini sudah ada 353 peserta yang telah hadir mencatatkan diri dan juga sudah ada 15 pertanyaan dari para peserta sejauh ini. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu pilih kepada siapa pertanyaan itu akan ditujukan. Bisa ke Pak Dedi, ke Pak Newin, ataupun ke Pak Hendro ya. Mohon maaf untuk Pak Setiaji, beliau ada rapat dengan Pak Menteri, dengan Pak Menko ya, ada dipanggil Pak Menko, jadi tidak bisa untuk bergabung di sesi tanya jawab nanti. Jadi silakan pertanyaannya ditujukan kepada Pak Dedi, Pak Newin, ataupun ke Pak Hendro. Kemudian silahkan ketikkan pertanyaan di sini dan terakhir tekan tombol kirim. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan oleh para pembicara atau dijawab oleh para pembicara itu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari kami. Oke, untuk berikutnya kita akan menuju ke pembicara yang ketiga, di mana untuk pembicara yang ketiga ini kita akan menyapa terlebih dahulu Pak Nuin Atmarumeksa ya, Pak Nuin Atmarumeksa. Beliau adalah technical consultant dari Vim Software Indonesia. Selamat siang Pak Nuin, bagaimana kabarnya Pak Nuin? Selamat siang juga Pak Alex, baik, luar biasa, terima kasih. Yeah. Oke, Pak Nuin, tadi sudah disampaikan bagaimana layanan publik baik di Kementerian Kesehatan ataupun di BRIN melakukan transformasi, dan tadi disampaikan juga bagaimana manfaat layanan cloud computing dalam mengakselerasi transformasi digital tersebut. Nah, sebelum kita ke presentasi Pak Nuin, boleh diberikan highlight Pak Nuin, kira-kira apa saja nih yang akan disampaikan oleh Pak Nuin dalam paparannya? Oh baik, ya jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Setiaji dan Pak Hendro itu memang kita bicara penggunaan cloud ya, khususnya untuk computing gitu ya. Nah, tentunya ada sangkut pautnya dengan data. Nah, itu mungkin akan menjadi fokus yang akan saya sampaikan nanti, di mana data itu penting, ya, karena merupakan bagian ya dari layanan yang kita berikan ya, entah itu dalam bentuk aplikasinya ya ataupun data-data yang kemudian dipergunakan di lapangan seperti itu. Jadi fokus memang lebih ke datanya seperti itu. Baik, Pak Nuin, kalau gitu langsung saja nih Pak Nuin, bagaimana hal-hal yang katakanlah penting dalam data ini, apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, langsung saja Pak Nuin, untuk waktu dan layar kepada Pak Nuin dipersilahkan. Ya, layar saya sudah terlihat ya. Oke.
Oke, ya, sekali lagi terima kasih. Senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, mungkin untuk kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana FIM itu menjaga ya data yang ada di perusahaan itu dapat kita istilahnya kendalikan dari sisi kalau seandainya data itu tidak tersedia. Ya, kita bicara data tidak tersedia itu faktornya tentunya banyak gitu ya. Tapi yang sering sekali belakangan kita terdengar gitu ya adalah data center ataupun cloud yang mungkin layanannya terganggu gitu ya misalnya. Ataupun misalnya serangan cyber. Nah, itu mengakibatkan data itu sehingga tidak bisa diakses gitu ya. Nah, rasanya penting gitu ya bahwa kita punya akses ke data tersebut. Kenapa? Karena data itu dipergunakan oleh banyak pihak ya. Kita tidak bicara mungkin hanya perusahaan kita saja, tapi kan ada rekan kerja kita dan mungkin ada vendor lain ataupun instansi yang berhubungan gitu ya dengan kita. Itu semua pasti bergantung kepada data gitu ya. Karena itu yang kita butuhkan untuk bisa dikelola ya, dan itu bisa menghasilkan tentunya laporan dan sebagainya gitu. Maka hal itu tersebut penting gitu. Kalau sampai data itu tidak bisa diakses, tentu akan sangat mengganggu dan bahkan bisa se-ekstrim sampai bisnis itu berhenti. Ya, itu ekstrimnya seperti itu ya. Nah, saya mau coba kutip data dari First Site Guide gitu ya. Jadi ada satu site gitu ya, website di internet yang menyampaikan bahwa kalau menurut mereka gitu ya, jumlah data yang dihasilkan di seluruh dunia itu diperkirakan sekitar 79 zettabytes. Ya, 79 zettabytes itu di tahun 2021. Jadi tahun 2021 pun datanya sudah sangat masif ya, sangat besar. Karena 79 zettabytes itu sekitar 79 juta ya, 79 juta petabytes. Saya aja ya, data 1 tera aja, hard disk ini aja ya sudah terisi penuh gitu ya, tapi itu butuh waktu. Ini kita bicara 79 juta petabytes. Jadi data yang sangat besar dan banyak gitu ya. Dan menurut site tersebut ya diperkirakan ya, diprediksi tahun depan ya 2025 itu akan meningkat hingga 2 kali lipat. Jadi diprediksi itu data yang dihasilkan di seluruh dunia itu akan mencapai 158 zettabytes. Jadi data yang sangat banyak ya. Nah, terlepas apakah tahun depan akan mencapai ya semakin banyak yang dihasilkan, dan tentunya data akan selalu kita kelola gitu ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri gitu ya, data akan semakin besar gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Ini datanya bukan hanya mungkin 2 kali, mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena kita tahu ada AI, lalu ada IoT dan sebagainya, itu semua menghasilkan data. Ya. Nah, kalau kita menyimak pembicara sebelumnya ya, Pak Setiaji gitu ya, berbicara mengenai pentingnya data dalam layanan satu sehat ya, namanya satu sehat. Nah, kita berbicara tuh berbagai macam data ya. Kita bicara mungkin tadi sempat ditampilkan gitu ya, ada data misalnya rekor pasien gitu ya. Jadi data-data pasien gitu ya, mungkin ada foto ronsennya gitu ya, kemudian ada catatan diagnosis dan masih banyak lagi gitu. Jadi itu data-data itu sangat banyak ya. Nah, peranan cloud, nah ini sangat penting gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya Pak Hendro, Pak Setiaji, bahwa cloud ini sangat penting ya. Dan bukan hanya sebatas compute gitu ya, bukan hanya sebatas platform ataupun aplikasi, tapi juga peranan cloud ini sebagai media penyimpanan data gitu ya. Jadi data ini kan kita tentu ada yang namanya konsepnya offsite backup ya. Kalau saya dari sisi FIM, kita memang lebih fokus terhadap data dan bagaimana kita bisa memprotek data tersebut. Nah, maka salah satu ya media penyimpanan data itu di cloud gitu ya. Jadi tidak sebatas hanya untuk menaruh aplikasi ataupun platformnya gitu, tapi juga sebagai penyimpanan data seperti itu. Nah, maka data ini penting gitu ya. Kita harus bisa memprotek ya. Bagaimana data itu bisa kita akses sedemikian rupa gitu ya. Walaupun mungkin tadi sempat disampaikan Pak Hendro gitu ya, mau layanan listrik yang mati tapi IT-nya harus tetap hidup. Nah, sama gitu ya. Di sini bahwa kita tetap harus bisa akses datanya. Walaupun terjadi serangan,
walaupun terjadi mungkin data centernya terkena musibah gitu ya, tapi data itu harus tetap bisa kita akses. Nah, itu adalah tujuan dari FIM gitu ya. Jadi kita mau supaya data itu resilient ya. Kalau kita lihat di slide ini, data resilient. Jadi data yang tahan banting ya. Walaupun terjadi sesuatu, data itu tetap bisa kita akses ya. Dengan harapan supaya bisnis kita tetap berjalan seperti itu. Jadi kita sudah berbisnis sekitar 17 tahun ya, sudah lumayan lama gitu ya. Jadi dari sekian waktu itu kita sudah istilahnya melewati banyak hal, dan di kesempatan ini saya mau sampaikan gitu ya, bahwa memang FIM itu diakui sebagai yang terdepan gitu ya dalam hal data proteksi. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya perkenalkan diri ya. Nah, jadi saya Nevin Atmaruksa sebagai technical consultant bersama dengan FIM Software, dan itu saya berbasis di Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara gitu ya, bagaimana dengan pengakuan IT gitu ya, karena kita kan tentunya berhubungan gitu ya dengan IT. Nah, tentunya ada salah satu data yang digunakan yang bisa kita istilahnya menjadikan referensi gitu ya, bahwa FIM ini memang nomor satu ya. Salah satunya adalah IDC. Jadi IDC ini memang berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Bagaimana kira-kira secara penjualan di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau tentunya banyak yang pakai gitu ya solusinya, berarti kan tentu secara otomatis juga secara pangsa pasarnya juga meningkat seperti itu. Jadi kalau menurut IDC dalam hal data resilience, FIM itu nomor satu seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat bukan hanya IDC, kita juga lihat dari sisi Gartner gitu ya. Jadi Gartner ini istilahnya memang ada yang namanya Gartner Magic Quadrant, tapi kalau dalam hal ini lebih ke arah dari sisi market share. Nah, market share ini kalau kita lihat data untuk 2023 seluruh dunia, dan ini datanya ini dirilis bulan April ya. Kalau kita lihat di slide ini 22 April 2024. Jadi ya masih relevan ya, masih lumayan baru karena tahun ini dirilisnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, pemain yang kita bicara untuk memproteksi data itu memang banyak pilihannya gitu. Pemainnya banyak. Nah, tapi kalau menurut Gartner secara market share ya, FIM itu adalah yang paling unggul dibanding vendor-vendor yang lain. Ya, kita bisa lihat di sini gitu ya secara persentasenya gitu. Singkatnya aja gitu ya, FIM itu 15%, yaitu lebih unggul dibanding pemain-pemain lain yang notabene juga menyediakan solusi data proteksi. Nah, kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Ya, jadi intinya memang baik itu IDC maupun secara oleh Gartner itu kita diakui yang terdepan, ya, baik dari sisi data resilience maupun dari sisi market share. Nah, jadi nomor satu di data resilience, kalau kita lihat yang paling kiri secara market share bukan hanya Gartner yang mengakui, tapi juga IDC. Gitu ya. Jadi IDC mengakui secara market share kita nomor satu untuk pasar global seluruh dunia. Ya. Kemudian ke kanan atas sedikit itu adalah berdasarkan data dari IDC bahwa dari sisi market share maupun juga kemampuan untuk melakukan recovery kita yang terdepan gitu ya, karena bisa melakukan recovery 5 kali lebih cepat dibandingkan cara yang biasanya dilakukan. Kemudian nomor satu di data portability. Nah, ini menurut saya penting, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kalau kita bisa gitu ya memastikan bahwa hasil backup ini self-sufficient, dia itu bisa berdiri sendiri. Jadi kalau namanya portable, saya bisa pindahkan ya backup-an ini dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke tempat yang di cloud sekalipun, dan itu masih bisa kita akses dan kita bisa restore. Ya. Tanpa harus bergantung dengan kalau namanya backup kan ada namanya katalog ya, konsep katalog. Jadi gini, kalau kita mau backup itu harus ada catatannya nih ya. Ini backup-nya di file yang mana, atau di tempat yang mana, lalu ini susunannya seperti apa, dan biasanya itu ada yang namanya ya semua yang mencatat hal tersebut yang namanya katalog. Nah, biasanya kalau kita bergantung penuh terhadap katalog ya, kalau sampai katalognya ini bermasalah, tentu kita tidak bisa melakukan recovery. Jadi percuma kita backup, tapi kita tidak bisa restore. Nah, di sini yang penting bahwa kita bisa ya
menerapkan yang namanya data portability. Ya. Hasil backup ini bentuknya portable, kita mau simpan di mana saja, itu tidak masalah. Walaupun mungkin di katalog aslinya itu tidak bisa diakses, tapi tetap bisa kita melakukan recovery seperti itu. Ya. Kemudian yang paling kanan atas kita secara market share untuk backup Microsoft 365 kita yang paling unggul gitu, karena boleh dibilang dari semua pengguna Office 365 ya, itu kita sudah memprotek 21 juta pemakai Microsoft 365. Jadi hampir 50% dari semua pemakai Microsoft 365. Oke. Nah, kemudian yang kanan bawah ini kita diakui nomor 1 oleh Gartner ya. Ini khususnya kalau kita bicara ada yang namanya Magic Quadrant ya. Setelah ini nanti akan saya tunjukkan, tapi intinya juga kita adalah yang peringkat pertama. Dari sisi kemudian multi cloud ya, kita bisa melakukan backup dari satu cloud ataupun cloud yang berbeda, atau bahkan dari satu backupan yang di cloud kita bisa melakukan recovery ke cloud yang berbeda. Jadi ini yang disebut konsep multi cloud ya. Atau hybrid ya, dalam arti kata mungkin tadi sempat disampaikan gitu sebelumnya bahwa ya tidak sepenuhnya mungkin semuanya ada di cloud gitu ya, tapi masih ada jalan yang di on-prem. Nah, bagaimana bisa kita mengakomodir gitu ya, ada proteksi untuk yang di on-prem, kita mau ada proteksi yang ada di cloud, itu bisa kita lakukan recovery mau dari cloud ke on-prem, on-prem ke cloud, itu bisa dibalik-balik seperti itu. Nah, dari kemampuan FIM, maka kita juga istilahnya diakui menjadi nomor 1 karena adanya kemampuan untuk mendukung ya backupan proteksi dari sisi multi cloud maupun hybrid. Kemudian yang terakhir, ini adalah nomor 1 dalam hal Kubernetes. Ya, tadi sempat mungkin disinggung Pak Setiaji ya, bahwa ada beberapa aplikasi yang sudah berjalan secara microservices. Nah, bagaimana itu pun sebetulnya ya harus kita punya plan, kita harus punya rencana ataupun juga cara gitu ya, bagaimana kita bisa memprotek aplikasi yang berjalan secara microservices, dalam hal ini adalah Kubernetes. Jadi sekian dari yang mungkin bisa saya sampaikan dari sisi kenapa gitu ya, FIM itu nomor 1 dalam hal data resilience. Nah, kalau kita bicara dari sisi Gartner Magic Quadrant, nah ini patokannya dari data yang dirilis lumayan baru gitu ya, Juni 2024 ya. Bahwa kalau kita lihat dari sisi kemampuan untuk mengeksekusi, peringkat FIM itu yang paling atas, yang nomor 1. Ya. Jadi ini sudah berjalan secara 5 kali berturut-turut gitu ya, dari sisi posisi yang teratas ya, kemampuan eksekusinya, sedangkan posisi FIM di Gartner yang ada di leader itu sudah 8 kali berturut-turut. Jadi makanya kalau kita bicara, Gartner pun mengakui gitu ya bahwa posisi FIM ini adalah yang terdepan ya. Dan sudah digunakan oleh 550.000 customer dan 74% dari Global 2000 adalah pemakai FIM. Ya, ini ada QR-nya, silakan mau di-scan untuk kalau ingin melihat report dari Gartner tersebut. Ya. Nah, bagaimana gitu ya, kok bisa FIM itu mengaku nomor 1 ya dalam hal data resilience. Nah, tentunya ada kemampuan-kemampuan di dalamnya yang mendukung hal tersebut. Kita bicara gitu ya, ada 5 faktor pendukung yang akhirnya menjadi resilience. Kita bicara faktor pertama tentu nggak jauh-jauh dari backup. Kita lihat yang paling atas yang hijau dulu gitu ya. Jadi data backup ini sudah yang paling dasarnya gitu ya. Apapun data itu harus kita punya backup-annya. Oke. Nah, faktor kedua ya untuk data itu supaya resilient atau tahan banting adalah data recovery. Kalau kita bisa backup tapi datanya nggak bisa di-store, ya percuma gitu ya. Buat apa kita backup selama ini kalau ternyata saat kita butuhkan data itu tidak bisa di-restore kembali atau di-recovery. Seperti itu. Nah, faktor ketiga adalah data freedom. Dalam hal ini penting gitu ya bahwa kita itu punya pilihan. Kita punya yang namanya kebebasan. Nah, di sini yang dimaksud dengan data freedom adalah FIM itu memberikan kita semua gitu ya pilihan untuk menyimpan hasil backupnya di mana kita mau. Semisalnya mau di masih on premise boleh,
tapi karena kita mungkin ada sebagian yang sudah ya mengadopsi cloud, bolehlah kita taruh di cloud juga. Nah, ini ada hubungannya juga dengan yang tadi sempat disinggung ya, namanya data portability. Jadi kalau kita bebas taruh di mana saja, ya data itu harus portable. Karena harus mengikuti di mana data itu disimpan. Nah, itu yang dimaksud dengan portable. Nah, maka data freedom sekali lagi, ini sebetulnya agak berbeda konsepnya dengan beberapa vendor di luar sana yang mengutamakan ya data itu, backup-an itu harus disimpan dalam suatu suatu hardware khusus gitu. Ya karena kalau tidak ditaruh di hardware khusus itu tidak ada pilihan lain karena memang harus disimpan di situ. Nah, justru ini bertentangan dengan data freedom. Karena kita tidak punya kebebasan untuk menyimpan hasil backup itu di mana kita mau. Wong kita harus taruhnya di situ gitu, nggak ada pilihan lain. Nah, sedangkan kalau Vim kita mau taruh di storage yang kita punya, existing juga boleh, mau kita pengadaan baru atau mau ditaruh di cloud, silahkan. Ya, jadi dimanapun itu kita punya kebebasan. Lalu yang keempat, ya faktor keempat adalah data security. Nah, penting di zaman sekarang ini yang kita tahu belakangan ini banyak vulnerabilities yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana memastikan gitu ya bahwa oke lah gitu ya data production ini yang jadi target ya. Tapi sampai kita jalan ke sini gitu ya, sampai ke zaman sekarang itu ternyata orang-orang itu pinter gitu yang mereka punya itikat buruk itu ya. Ternyata bukan hanya data production saja yang mau diincer gitu ya, mau dijadikan target untuk diserang, tapi juga data backup-annya. Nah, maka dalam hal ini penting kita punya konsep security juga. Ya, dan konsep ini harus bisa diaplikasikan supaya kalau kita punya backup-an itu aman kondisinya. Jadi aman ini misalnya tadi sempat saya dengar ada yang namanya enkripsi. Ya, tadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga pernah sempat dengar tadi ya yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Hendro atau Pak Setiaji, ada konsep salah satunya ya bentuknya adalah enkripsi. Ya, tentunya enkripsi ini bukan karena di-encrypt oleh ransomware ya, bukan gitu. Tapi ini lebih ke arah kita mengamankan hasil backup itu dengan enkripsi yang kita terapkan sendiri. Jadi kita yang punya kendali terhadap hasil backup-an tersebut. Nah, itu yang disebut dengan data security. Yang terakhir tentunya adalah faktor yang menurut saya juga semakin ke sini itu semakin banyak yang digaungkan adalah artificial intelligence, machine learning. Nah, bagaimana hal itu bisa kita manfaatkan dalam kita melakukan yang namanya data proteksi. Nah, itu adalah data intelligence. Jadi di sini ada kemampuan mungkin untuk melakukan threat hunting. Ya. Jadi mencari kira-kira apakah gitu ya ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa memperburuk gitu ya penyimpanan hasil backup kita. Misalnya ada kemungkinan data itu bisa di-encrypt oleh ransomware. Nah, bagaimana data proteksi itu bisa memberikan istilahnya analisa? Ya, apakah data ini mungkin di backupnya dengan jumlah yang terlalu besar, ukurannya ternyata masif gitu ya, yang ternyata itu tidak seperti itu normalnya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa fitur yang ada di data intelligence. Jadi faktor ini menurut saya juga penting. Jadi kelima faktor ini itu yang kita bisa manfaatkan sehingga menjadikan hasil backup kita itu resilience. Ya, jadi tahan banting. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat kemampuan ya dari yang ditawarkan oleh Vim ini sebetulnya bukan hanya fiturnya aja gitu, tapi kita bicara platform yang disupport. Nah, kalau kita lihat di slide ini gitu ya, paling atas itu ada proactive threat assessment. Ya, jadi kalau kita bicara khususnya serangan cyber dalam hal ransom itu ada boleh dibilang service gitu ya, service yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yaitu dalam arti kita bisa melakukan assessment terhadap threat-threat yang sedang aktif gitu ya. Kemudian ada juga forensic triage. Ya. Jadi istilahnya bisa mengkategorikan kira-kira seberapa serius gitu ya. Ini mungkin ada serangan, seriusnya seberapa, dan itu mungkin kita bisa juga lakukan analisa seperti itu. Dan yang terakhir tentunya nggak kalah penting adalah incident response. Jadi merespon terhadap insiden-insiden yang mungkin akan terjadi ataupun yang sedang terjadi.
Ya, jadi ada respon yang bisa kita berikan. Kita tidak pasif gitu ya. Jadi ini adalah hal yang kita bisa tawarkan untuk mengantisipasi memang jika terjadi ada serangan cyber khususnya gitu ya, ransomware. Nah, ini didukung oleh 5 faktor tadi gitu ya. Faktor utama dalam hal data backup, data recovery, data freedom, data security, dan data intelligence. Nah, di sini ada API. Nah, API tadi juga sempat disinggung oleh, seingat saya, Pak Hendro ya, bahwa API ini merupakan bagian yang juga mempermudah gitu ya untuk bisa bicara satu platform dengan platform yang lain. Nah, dalam hal ini API ini secara natif kita bisa manfaatkan untuk bisa berkoordinasi ataupun berintegrasi dengan platform yang kita dukung, misalnya cloud, virtual, physical application, unstructured data, ataupun dalam hal kita mau memberikan layanan software as a service ya, bagaimana kita bisa memprotek software as a service tersebut, ataupun dalam ranah kontainer ya. Tadi saya bicara sempat Kubernetes pun adalah salah satu platform yang kita juga dukung gitu. Dan semuanya ini secara desain itu sudah aman karena kita menerapkan yang namanya arsitektur zero trust ya. Jadi istilahnya secara privilege kita lakukan yang namanya list ya, yang terendah gitu ya privilege-nya. Jadi kita tidak serta-merta mentang-mentang ada user yang dia merasa harus melakukan restore banyak data gitu ya, lalu kita langsung berikan dia itu root gitu. Jangan gitu ya. Justru kita harus berikan yang paling sedikit privilege-nya. Nah, itu adalah bagian dari zero trust architecture. Nah, yang paling kanan ini adalah dari sisi cloud vault. Jadi ada media penyimpanan di cloud yang sudah anti ransomware. Jadi ini merupakan bagian dari keseluruhan services yang bisa ditawarkan oleh Veeam. Seperti itu. Nah, tentunya dengan menerapkan semua ini, tentunya data itu semakin tahan banting atau resilient. Oke, nah pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan lebih ke 2 hal ya. Yang pertama ini data recovery. Lalu yang kedua, nanti saya akan bicara mengenai data freedom. Nah, terus bagaimana yang lain dong? Ya kan? Masih ada data apa tadi? Intelligence, ya, data security. Nah, itu saya tidak akan sampaikan hari ini. Besok ya, itu kan ada yang hari kedua. Rekan saya Violeta Cynthia akan menjadi salah satu pembicara juga. Nah, akan membahas mengenai data security dan data intelligence. Ya, itu besok. Ya. Jadi kalau untuk hari ini, saya akan fokus di data recovery dan data freedom. Jadi kalau data recovery tentunya adalah kemampuan untuk merecover berdasarkan backupan yang sudah kita punya. Jadi kan selama ini kan kita yang paling utama tadi pertama adalah yang orange tadi ya. Kita harus bisa melakukan data backup. Nah setelah kita backup, kita bisa melakukan recovery. Tentunya ada fitur-fitur Veeam yang mendukung supaya recovery ini bisa dilakukan dengan cepat. Nah, jadi kalau cepat ini RPO yang serendah atau sesingkat yang kita mau, gitu ya. Jadi kalau RTO tentunya jangan terlalu lama, gitu ya, proses recovery-nya. Kalau RPO jangan selisihnya terlalu jauh. Nah, jadi 5 kali faster recovery, ya. Ini yang tadi sudah diakui oleh IDC, gitu ya, bahwa kita secara kemampuan fitur meningkatkan recovery-nya sehingga secara waktu dan kecepatan itu unggul dibanding kompetitor. Ya. Nah, jadi pertama, ada namanya instant recovery. Jadi instant recovery itu adalah merecover secara instan. Ya kita kan sekarang hidup di dunia ini kan kita mau apa serba instan ya. Kopi instan, ya kalau mau misalnya ke bank kalau bisa instan gitu ya. Pakai aplikasi nggak perlu lagi pakai teller dan seterusnya gitu ya. Jadi semua itu instant recovery gitu. Jadi semua serba instan. Kemudian yang kedua adalah simple restore. Nah menurut saya juga ini sangat penting ya. Selain kita bisa restore dengan cepat juga harus dilakukan dengan simple, nggak perlu ribet dan mendukung cloud. Itu penting. Ya. Jadi dari awal kita sudah menggunakan Veeam itu sudah bisa mendukung backup cloud dan restore cloud. Nah, ya, dalam hal ini adalah restore cloud-nya mendukung beberapa cloud. Nah, kemudian ketiga, restore ini bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Mau restore-nya gelondongan, mau restore-nya hanya sebagian atau hanya per file tertentu, itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang kiri bawah, ini adalah save time dengan recovery automation dan orchestration. Jadi menurut saya
ini juga penting ya, bahwa kita bisa mengotomatisasi proses-proses yang biasanya kita lakukan secara manual. Ya, pertama tentu dari sisi waktu. Ya, kita nggak buang-buang waktu kalau semua bisa dilakukan secara otomatis. Yang kedua tentunya juga menghindari kesalahan. Kadang kalau kita lakukan secara manual mungkin ada yang terlewat atau ada yang caranya salah gitu ya. Tapi kalau otomatis kita bisa tes dulu di awal sebelum kita jalankan di kemudian hari dan itu berjalan dengan otomatis. Kemudian ada juga orkestrasi. Jadi kita bisa mengorkestrasi proses-proses yang misalnya kita bicara mau melakukan DR gitu ya. Nah, bagaimana disaster recovery ini bisa dibuat otomatis ataupun diorkestrasikan. Nah, dalam hal automation kita juga bisa memanfaatkan yang namanya API. Nah, jadi API ini salah satu yang boleh kita coba pertimbangkan untuk bisa kita manfaatkan gitu. Kemudian ada prevent reinjection, kita ada namanya teknologi secure recovery. Jadi sebelum kita recover datanya dari backupan itu kita scan dulu. Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa memastikan bahwa hasil backupan yang kita ingin restore itu dalam kondisi tidak ada malware-nya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan namanya scan hasil backup sebelum kita restore. Nah, ini pencegah supaya tidak terjadi reinfection. Dan intinya yang terakhir yang paling kanan bawah ini adalah kita punya solusi dengan mempertimbangkan banyak skenario. Jadi ada 105 lebih opsi untuk melakukan restore. Ya, jadi ini semua merupakan bagian dari yang saya sebut salah satu faktor tadi, 5 faktor tadi ya, yaitu adalah data recovery. Seperti itu. Oke, saya lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kemudian tentunya balik ke data portable. Nah, tadi ya sempat saya singgung data portability itu penting, gitu ya, karena format dari backupan ini seharusnya tidak menjadikan backup itu statik dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Seharusnya format ini mendukung yang namanya data freedom. Saya mau simpan backupannya di storage apapun, dimanapun, termasuk di cloud sekalipun, itu didukung. Ya, tidak ada namanya vendor lock-in. Tidak diharuskan punya storage khusus, hardware khusus, dan hanya bisa disimpan di situ. Itu namanya bukan data freedom. Gitu ya. Kemudian bisa ada kemampuan untuk memigrasi gitu ya, atau memodernize aplikasi dan infrastrukturnya. Jadi sekali lagi kebebasan ini ya, saya mau restore-nya nanti menjadi VM di cloud dari backupan yang ada di on-prem, itu bisa, gitu ya, sekaligus untuk migrasi. Gitu ya. Atau recover dari manapun ke manapun. Nah, tadi saya bilang gitu ya, saya mau hasil backupnya disimpan di cloud. Nanti saya mau restore-nya ke on-premise, ataupun nanti saya mau restore-nya ke data center yang lain, gitu. Ataupun saya mau restore-nya lagi misalnya ke DR dan seterusnya. Jadi tidak lagi terbatas dari di mana data itu disimpan, tapi kita bisa melakukannya dari manapun dan kemanapun. Dan yang terakhir tentunya kita mendukung yang namanya banyak platform atau workload yang kita bisa backup maupun kita bisa recover seperti itu. Ya, saya boleh spill sedikit gitu ya, dari versi yang terbaru Vim ini kan ada salah satu yang terbaru adalah Proxmox. Yaitu salah satu workload yang kita support yang diharapkan bisa membantu gitu ya Bapak Ibu saudara-saudara yang memang sedang mempertimbangkan atau sudah menggunakan Proxmox dan ingin itu supaya bisa di backup. Lalu bisa juga mungkin nanti ada konsep data freedom-nya di recover ke platform yang berbeda gitu ya. Misalnya Nutanix dan seterusnya gitu. Ya, ini contoh aja. Ini adalah data freedom. Jadi kalau tadi saya sempat perlihatkan secara keseluruhan gitu ya, bahwa di paling kanan ada namanya Cloud Vault ya. Nah, Vim Cloud Vault ini memang merupakan media penyimpanan di cloud. Jadi sekali lagi memanfaatkan teknologi cloud untuk menyimpan backupan. Nah, lebih ke konsep 321 ya, di mana satunya ini yang kita coba fokus dulu di sini. Bahwa kalau namanya offsite backup itu adalah hal yang penting. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya lokal backup. Kita harus punya offsite backup. Nah, salah satu opsi yang ditawarkan oleh tim adalah Vim Cloud Vault ya, di mana penyimpanan backup ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media cloud dan ini
di-manage ya, atau diatur oleh Veeam. Jadi yang menyediakan adalah Veeam langsung. Nah, disebut Cloud Vault karena dia sifatnya immutable. Artinya hasil backup yang disimpan offsite di dalam Cloud Vault ini sudah aman. Jadi istilahnya tidak bisa terserang malware ataupun ransomware gitu. Nah, 321 ini sekali lagi singkatnya aja, saya nggak mau terlalu panjang lebar. Intinya adalah ada separasi domain gitu ya. Saya tidak mau data production dan backup ini dicampur-campur. Saya tidak mau itu digabung. Karena itu menyalahi aturan best practice ya. Karena best practice-nya kalau mau aman itu harus ada separasi, ada pembagian. Ada production, ada yang namanya backupan lokal, ada backupan offsite. Jadi sekali lagi kita sediakan Cloud Vault ini penyimpanan offsite secara aman dan sudah anti ransomware. Datanya pun sudah di-encrypt baik itu pada saat in-flight ya, pada saat kita transfer ataupun pada saat at rest, yaitu data backupan itu sudah disimpan gitu. Jadi semua sudah aman, sudah ter-encrypt dan tidak bisa terserang, tidak bisa istilahnya dihapus, di-encrypt ataupun dimodifikasi oleh apapun termasuk ransomware. Seperti itu. Ya, jadi data freedom, balik lagi ke data freedom. Ya, portable data format itu menurut saya penting ya, bahwa kita bisa menyimpan hasil backup itu dalam format yang kita kenal ya, dan itu mempermudah kita untuk menyimpan backupan dimanapun kita mau ya, karena adanya data format itu ya. Yang kedua adalah recover anywhere. Jadi kita mau recovernya kemanapun dan dari backupan yang ada disimpan dimanapun itu bisa. Itu termasuk dari data freedom. Nah, yang ketiga adalah instan. Saat kita mau restore ya, itu kita juga bebas mau restore dalam bentuk gelondongan, mau hanya filenya, atau kita mau restore-nya ke tempat yang berbeda, itu bisa pilih hanya misalnya database-nya saja, itu bisa dilakukan. Nah, itu adalah merupakan bagian dari data freedom. Oke. Nah, jadi Veeam Data Cloud itu melengkapi ya 5 faktor utama tadi ya. Ada data backup, security, recovery, data freedom, dan data intelligence. Kelimanya ini dilengkapi dengan penyimpanan hasil backup di storage yang di-manage oleh Veeam, yaitu Cloud Vault. Ya. Jadi secara boleh dibilang infranya gitu ya, keamanannya, security-nya itu Veeam yang atur. Jadi kita hanya tinggal memanfaatkan storage yang sudah tersedia dan itu sudah tersedia oleh Veeam, disediakan oleh Veeam. Jadi semuanya ini kalau kita lihat yang paling bawah ya, itu tidak ada kompleksitas lagi karena sudah tersedia, lalu arsitekturnya sudah aman karena kita lakukan banyak hal untuk memastikan keamanannya, termasuk misalnya memenuhi sertifikasi, lalu adanya lakukan pentest secara berkala, itu merupakan bagian dari secure architecture-nya. Dan sudah all inclusive, ya. Pricing-nya pun sudah bisa diprediksi. Itu merupakan bagian dari Cloud Vault yang kita tawarkan. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Jadi diharapkan yang tadi saya jelaskan itu bisa lebih memberikan gambaran gitu ya, bahwa kita punya tanggung jawab terhadap data kita ya. Semakin besar datanya, kita tahu ya, karena tadi ya data itu bisa sampai 2 kali lipat tahun depan ya, 158 zettabytes gitu ya. Tapi kan kita nggak lihat dari sisi besarnya juga, karena kita pun juga punya data sendiri yang kita kelola. Nah, menurut saya adalah penting kita punya tanggung jawab bagaimana bisa memprotek data tersebut, sehingga 5 faktor tadi itu bisa memberikan kemudahan buat kita memastikan bahwa data itu tahan banting. Mau terjadi apapun, kayak tadi juga dibilang mau listriknya mati, datanya harus tetap bisa dia akses. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Alex, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Nuin. Sangat menarik ya paparannya, bagaimana kita harus punya data resiliensi supaya data kita itu tahan banting. Ya, mungkin banyak yang melupakan tuh Pak. 321 itu banyak yang tidak implement gitu, ya tahu seperti apa yang kejadian pemerintah kita PDN, datanya nggak bisa direcover gitu. Nah, ini hal-hal yang tadi penting sekali untuk kita perhatikan bersama ya. Harapannya ya Bapak Ibu tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Nuin ini untuk diingat, karena ini menjadi hal yang penting bagaimana kita punya risk management yang baik supaya kalau ada apa-apa kita selalu bisa untuk recover gitu ya. Baik Pak Nuin, terima kasih banyak Pak Nuin. Nanti kita akan kembali lagi setelah presentasi terakhir nanti dari Pak Dedi habis ini. Nanti kita akan kembali ke sesi tanya jawab.
mohon untuk para para pembicara jangan lupa untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Sebelum kita ke sesi yang terakhir untuk ke Pak Dedi, mohon izin sekali lagi saya menyampaikan informasi buat Bapak Ibu yang katakanlah mengikuti kegiatan ini dari kanal streaming, baik itu mungkin Facebook, YouTube, ataupun kanal streaming kami yang lain. Jangan lupa untuk menuju ke cloudcomputing.id/live ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, ke live-nya. Dan buat Bapak Ibu yang mencatatkan diri hadir di sini, nanti bisa mendownload materi dari para pembicara. Apabila nanti sudah dibagikan kepada kami dan boleh untuk diupload, maka akan segera kami upload materinya, sehingga nanti Bapak Ibu setelah acara ini harapannya bisa segera mendownload materinya, karena sudah ada beberapa yang memperbolehkan untuk diupload. Jadi silahkan untuk hadir di cloudcomputing.id/live untuk mencatatkan diri hadir di sini gitu ya. Dan sampai saat ini sudah ada 405 peserta yang mencatatkan diri hadir, dan sudah ada 23 pertanyaan kepada para pembicara yang nanti kita akan bahas dalam sesi tanya jawab. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sampaikan sekali lagi, silahkan pilih pembicara di sini ya. Selain Pak Setiaji ya, karena Pak Setiaji sedang rapat dengan Pak Menko, jadi beliau tidak bisa mengikuti sesi tanya jawab. Namun Bapak Ibu bisa bertanya ke Pak Dedi Iswara, Pak Newin, dan juga kepada Pak Hendro gitu ya. Silakan pilih kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, dan kemudian silakan ketikkan pertanyaan yang ada di box ini, di kolom ini, dan kemudian tekan tombol kirim gitu ya. Nanti para pembicara akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan sesinya masing-masing, yang nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam sesi tanya jawab setelah paparan terakhir. Oke, berikutnya kita akan menuju ke pembicara kita yang terakhir, di mana kita sapa terlebih dahulu pembicara kita yang keempat ya, keempat dalam kegiatan webinar ini. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dedi Iswara. Beliau adalah Major Account Eksekutif dari Akamai. Selamat siang, Pak Dedi. Gimana nih Pak Dedi kabarnya? Selamat sore, Pak Alex. Sudah menjelang sore nih hari ini. Udah menjelang sore ya, maaf. Oke, Pak Dedi tadi kan udah banyak cerita dari Pak Setiaji di sesi keynote gitu ya, bagaimana Kementerian Kesehatan sangat bergeliat saat ini dalam proses transformasinya. Kemudian tadi Pak Hendro juga sudah menyampaikan apa yang ada di BRIN, transformasi yang sedang berjalan gitu ya. Dan juga tadi dari Pak Newin sudah menyampaikan bagaimana pentingnya data resiliensi ya, dalam artian kita harus punya data yang tahan banting gitu ya. Nah, yang terakhir nih dari Pak Dedi, sebelum kita menuju ke paparan, boleh diberikan highlight Pak Dedi, apa saja yang Pak Dedi akan sampaikan dalam paparannya? Silakan Pak Dedi. Iya, terima kasih Pak Alex. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara mengenai digital transformasi yang khususnya di government, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita melindungi aplikasi itu dari serangan cyber. Nah, jadi Akamai hari ini kita fokus bagaimana kita melindungi digital transformasi dari serangan luar maupun dari serangan internal, khususnya dari sisi cyber attack. Mungkin itu summary-nya Pak Alex, bahwa kita memang tidak bermain di digital, tapi kita akan melindungi teman-teman dari sisi government yang melakukan digital transformasi, dan khususnya bagi kita melindungi aplikasinya dari serangan cyber. Gitu Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas highlight-nya. Kalau begitu langsung saja Pak Dedi, waktu dan layar kepada Pak Dedi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Alex. Selamat sore, selamat siang menjelang sore ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dedi Iswara dari Akamai, saya base-nya di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya jelas lebih fokusnya bagaimana kita melindungi digital transformasi, khususnya di government, dari serangan cyber security. Karena
balik lagi bahwa Akamai lebih terkenalnya adalah cyber security company. Nah, jadi kalau kita judulnya lihat di sini bahwa cyber security itu adalah esensial yang dibutuhkan dari semua transformasi digital transformasi, khususnya baik government maupun non-government. Jadi balik lagi apapun yang tadi Pak Setiadi jelaskan, Pak Hendro jelaskan, tentunya yang menjadi komponen terpenting saat ini adalah cyber security. Jangan sampai kejadian seperti yang kita tahu ya, ada salah satu bank di syariah di Indonesia, kemudian kita juga ada pusat data yang terkena serangan dari cyber security. Nah, balik lagi kalau kita bicara mengenai sisi challenging ya dari digital transformasi, pertama tentunya kita bicara yang udah pasti serangan ketika mereka melakukan digital transformasi, aplikasi yang di-upload ke internet, orang banyak akses dari luar, tentunya serangan dari cyber akan meningkat, khususnya kayak kita bicara ransomware, phishing, DDoS dan sekalinya. Nah, hal inilah yang kita ingin lakukan, bagaimana kita melindungi aplikasi dari sisi digital transformasi. Nah, keduanya tentu dari data privasi, jangan sampai data ketika kita sudah melakukan digital transformasi, data yang kita publish di semua, ternyata kita ada hold security, kemudian datanya diambil, kemudian dijual di dark web, seperti itu. Dan tentunya terakhir kita bicara bagaimana kita aplikasi yang Bapak Ibu gunakan untuk digital transformasi, pastikan bahwa itu tidak out of date, selalu di-patch dan segalanya. Nah, jadi hari ini kita lebih fokusnya bagaimana tadi saya bilang bahwa kita melindungi digital transformasi dari sisi cyber security. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, siapa sih Akamai gitu kan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa Akamai? Akamai itu seperti apa dan seterusnya. Mungkin kalau saya sebutkan bahwa mungkin Ibu Bapak di sini sebagai customer-nya Akamai. Kenapa? Kalau kita bicara Akamai, bahwa Akamai adalah leading cyber security. Artinya hampir semua aplikasi yang Ibu Bapak pakai ada di mobile handphone Anda, ada di laptop Anda, itu semuanya kita bicara runningnya adalah menggunakan Akamai. Jadi kalau kita bicara top banking, top e-commerce, media playing, video on demand, hampir semua aplikasi yang Anda gunakan saat itu sebenarnya semuanya itu running Akamai. Nah, jadi balik lagi bahwa Akamai adalah perusahaan Amerika, gitu kan, base-nya di Amerika, dan kita fokus ke cyber security company. Nah, sebelum saya lanjutkan bahwa kita bicara mengenai apa itu solusinya, tapi sebelum saya lanjut solusinya, kita bicara mengenai platformnya dulu. Nah, kalau kita bicara Akamai, gitu. Kalau kita bicara platformnya adalah kita sangat besar di dunia, tapi balik lagi di global. Saya nggak fokus ke global, karena balik lagi bahwa Akamai ada di 136 country termasuk di Indonesia, dan saya ingin fokus ke Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Indonesia, kita ada 70 data center tersebar di seluruh Indonesia. Bayangkan, 70 data center dengan 80 point of presence tersebar di Indonesia dari Aceh sampai Irian. Artinya bahwa kita adalah satu provider terbesar di Indonesia yang mempunyai data center lebih dari 10. Akamai mulai bisnis Indonesia hampir 10 tahun lalu karena bahwa kita mempunyai platform yang sangat besar. Nah, inilah kenapa banyak bicara bahwa Akamai adalah leading dari si company. Nah, berikutnya yang menjadi acuan kenapa banyak orang memilih Akamai untuk melindungi aplikasi mereka dalam hal ini digital transformasi adalah kita mempunyai SLA 100% availability. Ya, kita benar-benar punya SLA 100% availability. Artinya bahwa kita bisa lihat, misalnya contoh di Jabodetabek. Kita mempunyai 7 data center di Jabodetabek. Ada 3 di Jakarta, Cibinong, Cikarang, Cibitung masing-masing 1. Total semua ada 7 data center. Jadi kalau misalnya satu data center mati, kita masih ada 6 data center yang melakukan high availability hanya untuk daerah Jabodetabek. Jadi kalau kita bicara global, Indonesia ada 70 data center. Kalaupun ada serangan di 70 data center, kita masih ada 4.000 data center global di Indonesia yang akan saling melakukan backup dan sinkronisasi. Nah, inilah kita bicara Akamai platformnya di Indonesia khususnya. Nah, pertanyaan berikut adalah, bagaimana Akamai ngebantu teman-teman dari hal ini, khususnya government dalam melakukan digital transformasi, apa aja? Jadi kalau kita bicara digital transformasi, contoh tadi Pak Setiaji bilang bahwa Peduli Lindungi, kemudian Satu Sehat, tentunya aplikasi itu akan dipublish ke internet. Orang mengakses semua aplikasinya melalui internet. Otomatis perlu perlindungan bagaimana aplikasi itu diproteksi dari semua serangan cyber. Jadi di Akamai, kita akan merekomendasikan ada 2 hal. Ada 2 layer khususnya. Pertama adalah bagaimana kita melindungi aplikasi itu menggunakan web application firewall-nya punya Akamai. Gitu ya. Apa itu WAF? Tentunya kalau mungkin teman-teman atau ibu-ibu di sini, Bapak Ibu tahu WAF itu adalah kita ada tools gitu ya, aplikasi yang untuk melakukan filtering, monitoring dan blocking semua serangan sebelum serangan itu sampai ke tempat Ibu atau Bapak berada.
Contoh tadi misalnya Pak Setiaji menggunakan Satu Sehat atau menggunakan Peduli Lindungi. Jadi serangan itu sebelum sampai ke Peduli Lindungi kita sudah drop duluan serangan itu di mana dia berada. Nah itu konsepnya WAF. Nah tadi saya sebutkan di awal bahwa kita mempunyai banyak POPs. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik ini, titik-titik yang merah ini, titik center ini adalah data center kita atau kita sebutnya point of presence. Tersebar di seluruh global. Di Indonesia data center kita ada di hampir di 75 desa. Uniknya adalah data center yang kita bangun itu kita nggak tempatkan atau kita bangun sendiri, tapi kita tempatkan di semua major ISP, di semua telco company. Jadi contohnya di Excel saya simpan data center Akamai, di Indosat saya punya data center Akamai, di Telkom saya punya data center Akamai, di Bisnet saya punya data center Akamai. Kita ada Moratel, ada First Media, Excel, Indosat, Telkomsel, hampir semua major ISP, major telco, kita semua punya data center. Itulah yang membuat Akamai jadi besar sekali dalam hal proteksi aplikasi Anda. Nah, jadi contohnya, kita lihat di sebelah kiri sini, gitu. Sebelah kiri ini adalah data center customer. Dalam hal ini mungkin government, gitu kan. Punya Bapak Ibu bisa simpan di on-prem ataupun simpan di cloud. Misalnya kita bicara GCP, Azure atau AWS. Nah, sebelah kanan ini gitu ya, sebelah kanan ini adalah usernya. Baik itu di Surabaya, di Medan, di Bali, di Kalimantan, di Merauke atau dimanapun gitu kan. Dia ingin mengakses aplikasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Apakah itu di on-prem atau di cloud computing. Nah, ketika dia mengakses, contoh, saya akses aplikasi Bapak Ibu dari Surabaya. Maka sebenarnya traffic itu akan masuk ke Surabaya, Akamai data center ada di Surabaya. Ketika traffic itu ternyata serangan, maka kita akan drop paket itu di Surabaya. Jadi bayangkan, serangan itu belum sampai ke tempat Bapak Ibu, tapi kita sudah matikan di Surabaya. Gitu. Nah sama, kalau Bapak Ibu mengakses aplikasi itu dari Medan. Ketika serangan itu ada serangan datang dari Medan, kita akan matikan serangan itu di Medan. Jadi nggak pernah ada serangan itu masuk langsung ke tempat aplikasi itu berada. Nah, kalau misalnya serangan traffic itu ternyata sudah bersih, kita matikan DOS-nya, boot-nya, attacker-nya, semua kita matikan semua. Yang tersisa, nah traffic yang bersih itu baru yang kita deliver ke tempat Bapak Ibu. Nah, inilah cara Akamai bekerja. Jadi, Akamai itu kita tidak menyimpan aplikasi apapun di tempat Bapak Ibu. Kita tidak menginstal apapun di tempat Bapak Ibu. Benar-benar adalah kita menggunakan adalah cloud-based solution. Gitu. Cloud-based solution tersebar di seluruh Indonesia. Artinya bahwa ketika saya mengakses aplikasi dari Merauke, maka kita akan masuk Akamai data saya ada di sana, kita akan drop paketnya ketika ada serangan. Ketika serangan sudah kita drop, paket yang bersih baru kita kasih ke Ibu. Nah, itu konsep Akamai application firewall. Nah, tadi saya bilang bahwa kita punya SLA 100% availability. Dan itu tercantum di website Akamai, di kotak Akamai. Jadi ketika Ibu tidak mendapat 100% availability, gitu kan, kita akan membayar penalti. Tapi balik lagi bahwa tidak pernah ada kejadian selama Akamai berdiri kita jatuh dari 100% availability. Bisa dibayangkan secara logika Ibu Bapak gitu kan, kita punya hampir 70 data center di Indonesia. 70 data center di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya satu data center mati, 2 mati, bahkan 5 mati, kita masih punya 60 data center tersebar di Indonesia. Itulah yang kita mengatakan kenapa Akamai mempunyai SLA 100% availability. Dan inilah cara kerjanya WAF. Jadi kita tempatkan semua proteksi kita di semua kota, gitu kan, di 80 point of presence, 80 tempat seluruh Indonesia. Jadi ketika Anda mengakses dari manapun, itu akan masuk Akamai, dan kita ketika ada serangan terjadi, kita drop di kota itu. Nah, ini adalah konsepnya WAF. Nah, kalau kita bicara mengenai Gartner, gitu kan, hampir tadi juga Pak Newi juga bicara Gartner gitu kan, ya tentunya kalau kita bicara bahwa Akamai mempunyai environment yang sangat besar di Indonesia, bayangkan sangat besar di Indonesia, dan kita punya SLA 100%, tentunya Akamai paling ada di ujung di atas, yaitu kalau kita bicara Gartner. Nah, ini kita bicara adalah first layer protection, yaitu WAF. Tetapi tentu saja serangan itu bukan datang hanya dari WAF aja, dari bukan aplikasi aja. Sekarang yang menjadi trending adalah serangan itu datangnya dari API. WAF-nya Anda, aplikasi Anda bersih, tapi ternyata serangannya yang serang adalah API. Jadi mungkin Bapak, Ibu, gitu kan, yang membangun API tapi tidak tahu security hole di mana, atau bahkan saya orang IT, tapi saya tidak punya background DevOps, artinya saya nggak ngerti coding, tetapi saya perlu tahu apakah aplikasi ini secure atau tidak. Nah, inilah kenapa kita masuk ke dalam API security. Jadi first layer protection-nya tentunya WAF, gitu kan. Dan kedua layer protection adalah